البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang siapa wanita-wanita yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya apa? Mujahid. Nah, yang masyhur adalah dua orang, yaitu Halimatus Sa'diyah dan Thuwaibah maulatu Abi Lahab. Dan di sana juga ada riwayat yang menjelaskan yang pertama kali menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lahir siapa? Syahrul Ummu Aiman. Namanya siapa? Barakah. Namanya Barakah. Baik. Yang beliau adalah ibu dari siapa? Dari sahabat siapa namanya? Indak ya Muhammad. Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Manil ladzi kafalan Nabiy sallallahu alaihi wasallam? Siapakah orang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena telah kita ketahui bahwasanya ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di dalam kandungan ibunya. Dan tentunya seorang wanita menanggung sendiri pembesaran dan perawatan anak ini tentunya merupakan perkara yang berat. Oleh karena itulah pada pertemuan yang lalu, wanita-wanita yang datang dari Bani apa? Yang mereka mencari anak-anak untuk disusui. Indak ya Talhah. Naam, dari Bani Sa'ad bin Bakar. Wanita-wanita yang saat itu mencari anak-anak untuk disusui, mereka berpaling dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih bayi. Alasannya kenapa? Karena sudah tidak ada ayahnya, seorang yatim. Bagaimana nanti mereka menyusui, siapa yang mau memberikan upah? Baik. Apalagi setelah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, dan ini ujian awal bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu siapa yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wal jawab jadduhu Abdul Muttalib, thumma ba'dahu ammuhu Abu Talib. Yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam sepeninggal ibunya yaitu kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Siapa nama Abdul Muttalib? Indak ya Abu Abdul Razak. Baik, nama beliau atau nama dia Syaibah, dikenal dengan Syaibatul Hamd.
Dan Abdul Muttalib ikhwani fillah memang di kalangan Quraisy saat itu termasuk orang yang memiliki kedudukan. Dari sisi perawakan disebutkan dalam riwayat Al-Azraqi dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Abdul Muttalib atwalan nasi qamah wa ahsanan nasi wajhan, ma ra'ahu qattu syai'un illa ahabbah. Dulu Abdul Muttalib adalah orang yang tinggi perawakannya dan paling ganteng wajahnya di kalangan manusia saat itu. Tidaklah seorang melihat dia kecuali akan menyukainya. Jadi dari fisik diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dari sisi kemuliaan di kaumnya, wa kana lahu mafrashin atau wa kana lahu mafrashun fil hijr la yajlisu alaihi ghairuh. Dia memiliki tempat yang digelarkan firash padanya di hijr, yaitu maksudnya hijr Ismail, yang di dekat Ka'bah. Tidak akan duduk di atasnya kecuali dia. Tidak ada seorang pun yang berani untuk duduk di atas alas tersebut, ikhwan. Kemudian pada suatu hari dikisahkan oleh Ibnu Abbas di sini, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulam yadruju liyajlisa 'alal mafrash fajadzabuhu fabaka. Maka datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih dalam kondisi anak-anak masuk untuk duduk di atas permadani itu. Maka orang-orang Quraisy menariknya, kemudian Nabi menangis. Faqala Abdul Muttalib wa dzalika ba'dama hujiba basaru ma libni yabki. Maka Abdul Muttalib mengatakan yang saat itu sudah buta ya karena ketuaan. Kenapa anakku ini menangis? Di sini merupakan kebiasaan Arab juga menyebut cucu dengan ibn, dan ini diperbolehkan secara syar'i juga. Karena memang cucu masuk kategori ibn. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kemudian ditanyakan, kenapa anakku ini menangis? Qalu lahu innahu arada an yajlisa 'alal mafrash famana'u. Maka mereka menjawab, sungguhnya dia ingin duduk di tempat yang beralas permadani itu, tapi orang-orang melarangnya. Faqala Abdul Muttalib da'ubni fa innahu yahussu bi syarafin arju an yablugha min asy-syarafi ma lam yablugh arabiyyun qat. Biarkan dia, ya biarkan anakku, karena sungguhnya dia merasakan kemuliaan. Itu sudah ada tanda-tanda kemuliaan pada dirinya. Aku berharap dia akan mencapai kemuliaan yang tidak dicapai oleh seorang Arab satupun. Dan firasat dari Abdul Muttalib benar tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mencapai keutamaan yang tidak dicapai oleh satu manusia pun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama. Akan tapi Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan tidak berislam. Walaupun beliau sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdul Muttalib ini meninggal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berumur 8 tahun. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah. Kemudian setelah kakeknya meninggal,
beralihlah pengasuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib. Dan beralihnya ini juga dengan wasiat dari Abdul Muttalib sendiri. Sebagaimana dalam At-Tabaqat Al-Kubra juga Sirah Ibnu Ishaq bahwasanya Abdul Muttalib awsa wa huwa ala firashil maut bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ammihi Abi Thalib. Abdul Muttalib mewasiatkan dalam keadaan beliau pada kondisi menjelang kematian untuk pamannya Abu Thalib merawat dan mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Abu Thalib adalah saudara kandung dari Abdullah. Jadi Abu Thalib dan Abdullah saudara seibu sebapak. Dan ibu keduanya yaitu Fatimah bintu Amr Al-Makhzumiyah. Oleh karena itulah dipilihkan Abu Thalib karena apa? Karena hubungan yang lebih dekat. Semakin kuat persaudaraan maka akan semakin sayang tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Thalib menunaikan wasiat tersebut dengan sebaik-baik penunaian, dan bahkan dia menolong serta membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik pembelaan. Bahkan menjelang kematiannya pun tidak ada kebencian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang-orang dari kalangan Quraisy terus-menerus mempengaruhi dia. Namun sayangnya berakhir kehidupan Abu Thalib di atas kesyirikan. Sebagaimana dalam hadits Musayyib bin Al-Hazan an Abi, bahwasanya beliau mengatakan lama hadara Abu Thalib bin al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahl. Tatkala Abu Thalib berada pada kondisi sakit menjelang kematiannya, Rasulullah mendatanginya. Karena bagaimanapun juga dia telah punya jasa besar pada Rasul dan juga pada dakwah beliau di awal-awal. Maka Rasul memperjuangkan agar Abu Thalib ini mati di atas keislaman. Dan kesempatan terakhir adalah di waktu-waktu menjelang kematiannya. Cuman sayang ternyata ketika mendatangi Abu Thalib, di sisi Abu Thalib sudah ada dua orang yang saat itu berada di atas kekufuran, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Abu Jahal mati di atas kekufuran, tapi Abdullah bin Abi Umayyah masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang kelak aku akan berhujjah dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi pembela Abu Thalib. Tapi dua teman yang kafir itu juga juga mempengaruhi Abu Thalib agar tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau benci terhadap agama Abdul Muttalib? Ini bahayanya akhwani fillah memiliki teman dekat yang jelek, apalagi teman dekat seorang kafir. Naam, di waktu yang paling menentukan dia tetap mempengaruhi dan diingatkan tentang perkara yang saat itu memang menjadi kelemahan kaum Arab, akhwan. Nah, kelemahan mereka ketika diingatkan tentang apa? Tentang nenek moyang mereka. Karena pengagungan orang-orang Arab saat itu, orang-orang Arab jahiliyah terhadap agama nenek moyang luar biasa. Nah, juga kepada orang tua.
Makanya diingatkan, apakah engkau benci dengan agama Abdul Muttalib? Dan Rasul mengulang, mereka berdua pun mengulang syubhat-syubhatnya ini. Akhirnya mati dalam keadaan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat Abu Talib mengatakan, wallahi laula khasyitu an tu'ayyirani Quraisy la aqrartu biha 'ainak. Demi Allah, seandainya aku tidak takut orang-orang Quraisy mencela aku, karena apa? Karena aku mengkhianati agama bapakku, aku sungguh akan membuat matamu berbinar-binar wahai Muhammad. Ini bahaya taklid, ikhwani fillah. Bahaya teman yang jelek juga apa? Bahaya ta'assub terhadap kabilah yang menjerumuskan Abu Talib di atas kekufuran dan enggan untuk menyambut dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia yakin tentang kebenaran dakwah itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya sangat sedih, bahkan sampai saat itu bertekad untuk memintakan ampunan, tapi turun ayat larangan. Larangan seorang mukmin, apalagi nabi, memintakan ampun orang-orang yang mati di atas kekafiran. Sehingga ikhwani fillah, dari sini faedah besar juga bahwasanya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Turun dalam kisah ini ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Juga turun pada kisah ini ayat larangan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun orang-orang musyrik walaupun dia itu kerabat dekat, setelah jelas mereka adalah penduduk neraka jahanam. Itu setelah jelas bahwasanya dia mati di atas kekufuran, maka tidak boleh memintakan ampun. Nah, berarti tugas seorang muslim, ikhwan, hanyalah berdakwah, menyampaikan, menasihati. Adapun hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah mesti akan dapat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu untuk membimbing pamannya Abu Talib, yang Abu Talib sangat mencintainya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mencintai pamannya ini dengan kecintaan tabiat. Ya, tabiatnya namanya keponakan diasuh oleh pamannya dengan pengasuhan yang baik, pembelaan yang baik ketika beliau kesulitan dalam dakwah. Dan cuman setelah mati di atas kekufuran sudah terputus semua itu. Tidak boleh memintakan ampunan. Dan ketika Abu Talib meninggal, ini pun merupakan perkara yang memberatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Karena apa? Karena di antara yang membela dan menjadi penghalang orang-orang Quraisy berbuat kurang ajar kepada Nabi yaitu Abu Talib. Mereka masih memandang kedudukan Abu Talib yang nama aslinya siapa? Dalam pertanyaan berikutnya, siapa nama Abu Talib? Wal jawab Abdul Manaf ibni Abdul Muttalib. Namanya Abdul Manaf ibni Abdul Muttalib. Siapa ibunya tadi namanya? Fatimah bintu Amr al-Makhzumiyah. Taib. Ini berhubungan dengan orang-orang yang mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza walhamdulillah.